akan menjelaskan untuk program yang pertama, yaitu mencetak elemen terbalik. Untuk baris nomor 4, di situ berfungsi untuk membaca inputan dari pengguna. Untuk baris nomor 5, di situ merupakan public class, yaitu mendeskripsikan kelas. Di situ saya menggunakan kelas bernama mencetak elemen terbalik. Untuk baris nomor 8, di situ mainnya, yang dimana merupakan titik awal program untuk dieksekusi. Untuk baris nomor 9, di situ berfungsi untuk membuat objek scanner yang baru yang akan digunakan untuk membaca inputan. Di baris yang nomor 11, kita men-layout masukkan jumlah elemen array. Di situ kita akan menginputkan suatu angka dan akan disimpan dalam variabel n. Untuk baris nomor 14, di situ berfungsi untuk membuat array baru yang bernama array dengan tipe data integer dan panjang n yang sebelumnya kita inputkan. Kemudian akan terseot masukkan elemen-elemen array dan kemudian menggunakan looping for untuk membaca inputan dan kemudian akan disimpan dalam elemen-elemen array. Di bawahnya akan terseot lagi array dalam urutan terbalik dan di bawahnya menggunakan looping for yang dimulai dari indeks terakhir array n-1 dan bergerak ke indeks awal 0 untuk mencetak setiap elemen array secara terbalik dan dipisahkan dengan spasi. Kemudian setelah di run akan menampilkan saya memasukkan jumlah elemen 3 dan memasukkan elemen-elemen array sejumlah 12, 24, dan 47. Kemudian akan dieksekusi dan akan muncul array dalam urutan terbalik. Baik, program yang kedua program tentang menggabungkan dua array. Di situ saya menggunakan kelas menggabungkan array dan seperti sebelumnya di bawahnya main yang dimana fungsi utama atau awal program akan dieksekusi. Untuk baris di bawahnya yaitu baris untuk mendeskripsikan dua array integer, yaitu array 1 dengan elemen 1, 2, 3, 4, dan 5 dan array 2 dengan elemen 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk baris di bawahnya berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah array baru bernama array gabungan dengan panjang yang sama dengan jumlah panjang array 1 dan array 2. Array ini akan digunakan untuk menyimpan hasil penggabungan kedua array sebelumnya. Untuk integer indeks 0 berfungsi mendeskripsikan variabel indeks dengan nilai awal 0. Variabel ini akan digunakan sebagai indeks untuk memasukkan elemen ke dalam array gabungan. Kemudian akan melooping menggunakan for yang digunakan untuk menyalin elemen-elemen dari array 1 ke array gabungan. Pada saat membaca, elemen array 1 dikurangi ke array gabungan indeks dan indeks ditingkatkan dengan indeks plus-plus. Kemudian akan melooping menggunakan for dengan cara kinerja yang sama dengan peloopingan yang di atasnya. Kemudian akan men-layout array gabungan, kemudian akan menggunakan looping for yang berfungsi untuk menampilkan setiap elemen dari array gabungan dengan spasi sebagai pemisahnya. Ketika akan di run, akan menampilkan seperti yang di layar yang di bawah tersebut, yang dimana array 1 dan array 2 bergabung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10. Untuk program yang ketiga yaitu menghitung jumlah elemen. Untuk baris yang keempat sampai 5, di situ merupakan kelas hasmap digunakan untuk menyimpan data dalam format kunci nilai, sedangkan antarmuka map digunakan untuk mendefinisikan metode-metode yang dapat digunakan pada objek hasmap. Kemudian menggunakan main dan mendefinisikan sebuah array bernama numbers dengan tipe data integer dan menginisialisasinya dengan nilai-nilai 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5, 2, dan 3. Untuk baris yang ke-10,
di situ berfungsi untuk memanggil metode count element dengan argumen numbers dan menyimpan hasilnya dalam variabel count map dengan tipe data map integer, yang dimana artinya count map adalah objek map yang memetakan kunci bertipe integer yaitu elemen array dengan nilai bertipe integer yaitu jumlah kemunculan elemen. Kemudian menggunakan perulangan for yang dimana pada saat iterasi variabel A3 mewakili satu pasangan kunci nilai. Elemen array disimpan dalam variabel elemen, sedangkan jumlah kemunculan disimpan dalam variabel count. Kemudian program mencetak pesan yang menunjukkan elemen dan jumlah kemunculannya. Kemudian akan terseot yaitu elemen, muncul, dan kali. Kemudian baris di bawahnya mendefinisikan count elemen yang bersifat publik dapat diakses dari luar kelas, dan statik atau dapat diakses tanpa membuat objek dari kelas. Baris ke-20 yaitu menganalisis objek HashMap kosong dan menyimpannya dalam variabel countMap. Kemudian menggunakan looping for yang dimana program memanggil metode put pada countMap untuk menyimpan elemen sebagai kunci dan jumlah kemunculannya sebagai nilai. Jika elemen belum ada dalam countMap, metode getTorDefault akan mengembalikan nilai default 0, sehingga jumlah kemunculan elemen baru akan diinisialisasi dengan 1. Jika elemen sudah ada, jumlah kemunculannya akan ditambah dengan 1. Kemudian jika di run akan muncul seperti yang di atas, yang dimana elemen 1 muncul 2 kali, elemen 2 muncul 3 kali, elemen 3 muncul 2 kali, elemen 4 muncul 1 kali, elemen 5 muncul 1 kali. Lanjutnya untuk program yang keempat yaitu menghapus duplikat. Di situ saya menggunakan kelas menghapus duplikat dan saya menggunakan main dan integer yang mendeklarasikan sebuah array dan menginisialisasinya dengan nilai 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Kemudian memanggil remove duplicate dan menyimpan hasilnya dalam variabel n. Kemudian men-cout array setelah menghapus duplikat. Kemudian menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap elemen dalam array dari indeks 0 hingga n kurang 1 yang merupakan array setelah menghapus duplikat. Kemudian akan memeriksa apakah array kosong. Jika iya, langsung akan mengembalikannya ke 0. Kemudian integer j sama dengan 0 mendeklarasikan sebuah variabel integer j dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Kemudian menggunakan perulangan for yang dimana untuk menghapus duplikat dari array. Kemudian akan memeriksa apakah elemen ada yang sama atau tidak, kemudian akan dihapus. Kemudian setelah di run akan menampilkan elemen yang sudah dihapus. Baik, untuk program yang kelima yaitu mengecek matriks. Di situ saya menggunakan kelas mengecek matriks dan menggunakan void main. Yang kemudian baris selanjutnya di situ membuat objek scanner yang baru yang akan digunakan untuk membaca inputan. Kemudian mendeklarasikan integer dan menginisialisasikan sebuah array 2 dimensi bertipe integer dengan ukuran 3x3 yang akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen matriks. Kemudian akan men-cout masukkan elemen-elemen matriks 3x3. Kemudian menggunakan looping untuk meminta memasukkan elemen-elemen matriks. Looping luar I mewakili baris dan looping dalam J mewakili kolom. Setiap elemen matriks dibaca dari input next in dan disimpan dalam array matriks. Dan menggunakan boolean untuk menganalisis apakah matriks tersebut identitas atau bukan. Kemudian menggunakan looping untuk memeriksa setiap elemen matriks. Jika elemen berada di diagonal utama dan nilainya bukan 1, atau jika elemen tidak berada di diagonal utama dan nilainya bukan 0, maka akan diubah menjadi false dan looping akan dihentikan. Kemudian akan men-cout
Jika program di atas merupakan matriks identitas, akan bernilai true. Jika tidak, akan menampilkan matriks tersebut berupa bukan matriks identitas. Penampilan setelah di-run akan seperti yang di bawah tersebut. Baik, untuk program yang keenam yaitu transposisi matriks. Sebelumnya menggunakan void main dan kemudian mendefinisikan sebuah matriks 2 dimensi dengan nilai-nilai 1 hingga 9. Matriks ini memiliki ukuran 3 kali 3. Kemudian menggunakan looping yang berjalan dari 0 hingga 2 dikarenakan matriks ini berukuran 3 kali 3. Pada setiap iterasi, baris dan kolom ditukar untuk mendapatkan matriks transpose. Kemudian men-layout matriks awal dan memanggil print matrix untuk menampilkan matriks awal. Kemudian print matrix yang mencetak sebuah isi matriks 2 dimensi menggunakan looping untuk mengakses setiap elemen matriks dan mencetak nilainya diikuti dengan spasi. Setelah setiap baris selesai dicetak, program akan mencetak baris baru dengan cout print 1. Kemudian setelah di-run akan menampilkan seperti yang di atas, yang dimana baris dan kolom ditukar untuk mendapatkan matriks transpose. Baik, untuk program yang ketujuh yaitu mengurutkan array secara alfabetis menggunakan algoritma. Baik, untuk baris yang keempat di situ mengimpor kelas array dari paket Java Until. Kemudian di situ saya menggunakan kelas mengurutkan array dan menggunakan main, kemudian menggunakan string dan menginisialisasi array names dengan nilai-nilai string yang mewakili nama-nama orang, yaitu Zahra, Emily, John, Michelle, Alice, Bob, dan David. Kemudian men-layout nama-nama yang di atas tersebut. Kemudian men-layout insertion short dan memanggil insertion short dengan argumen names dan mencetak array yang telah diurutkan. Kemudian mereset array names ke kondisi awalnya sebelum melakukan algoritma pengurutan berikutnya. Kemudian men-layout selection short dan memanggil selection short dengan argumen names dan mencetak array yang telah diurutkan. Dan kemudian mereset array names ke kondisi awal sebelum melakukan algoritma pengurutan. Dan di bawahnya men-layout bubble sort dan memanggil bubble sort dengan argumen names dan mencetak array yang telah diurutkan. Kemudian untuk baris 34 sampai 45 di situ mendefinisikan insertion short yang mengimplementasikan algoritma insertion short untuk mengurutkan array yang berisi string. Algoritma ini berjalan dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat dalam bagian array yang telah diurutkan secara bertahap. Untuk baris 47 sampai 61 di situ mendefinisikan selection short yang mengimplementasikan algoritma selection short untuk mengurutkan array yang berisi string. Algoritma ini berjalan dengan cara berulang mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum diurutkan dengan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan. Untuk baris 43 sampai 72 di situ mendefinisikan bubble sort yang mengimplementasikan algoritma bubble sort untuk mengurutkan array yang berisi string. Algoritma di sini berjalan dengan cara secara berulang membandingkan setiap pasangan elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah, sehingga elemen terbesar akan ke akhir array. Setelah di-run akan menampilkan seperti yang di layar tersebut. Mungkin sekian, semoga dapat membantu. Terima kasih.